Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Ati. Kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang limbah. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita mempelajari materi tentang limbah, ada baiknya kita mengetahui apa sih manfaat kita mempelajari materi tentang limbah. Sebagai manusia, tentunya kita memerlukan air bersih setiap harinya. Air bersih bisa digunakan untuk mandi, mencuci, maupun untuk kebutuhan yang lain. Keberadaan limbah yang tidak dapat dikelola dengan baik tentunya akan mencemari lingkungan, terutama mencemari air. Air yang kotor tentunya akan mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari materi limbah ini agar nantinya kita bisa memanfaatkan maupun mengelola limbah dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Ngomong-ngomong tentang limbah, apakah kalian sudah tahu apa itu limbah? Menurut Susilo Warno tahun 2007, limbah adalah sisa atau hasil sampingan dari kegiatan atau aktivitas manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau proses produksi. Dari kedua pengertian ini, tentunya kita dapat memberikan kesimpulan bahwa limbah adalah sisa dari kegiatan manusia. Lalu, apa semua itu dikategorikan sebagai limbah? Tentu saja tidak. Limbah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya dinamis. Maksudnya adalah berpindah-pindah. Contohnya, kita membuang sampah di dalam rumah, kemudian kita menyapu lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Petugas kebersihan akan memindahkan sampah tersebut dari rumah ke tempat pembuangan akhir. Maka bisa dikatakan sampah yang kita hasilkan sudah berpindah dari rumah ke tempat pembuangan akhir. Kemudian karakteristik yang kedua adalah ukurannya yang mikro. Limbah tentu saja tidak saja dikategorikan sebagai ukurannya yang besar. Ada juga limbah yang berukuran sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk mengetahui keberadaannya. Yang ketiga, berdampak jangka panjang. Maksudnya adalah sampah yang kita buang sembarangan pada saat ini belum tentu langsung berdampak kepada kita pada hari ini juga. Contohnya adalah, jika kita membuang sampah sembarangan di sungai, maka lama-kelamaan sampah tersebut akan berkumpul dan menumpuk sehingga menimbulkan banjir pada masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu penyebarannya sangat luas. Karena jumlah penduduk manusia di bumi ini sudah sangat banyak, maka sampah yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Penyebarannya tentu saja di mana ada manusia, maka ada limbah. Kemudian kita akan mempelajari jenis limbah berdasarkan wujudnya. Nama lain wujud adalah bentuk. Tentu saja jenis limbah berdasarkan bentuknya dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah limbah padat. Apa sih contoh limbah padat? Nah, seperti contoh yang Ibu berikan, ini adalah contoh limbah padat elektronik seperti TV rusak, komputer yang sudah rusak. Di rumah kalian tentu saja ada contoh limbah elektronik seperti headset yang rusak, charger yang rusak. Kemudian ada sisa makanan. Limbah ini paling banyak kita temui di tempat makan maupun di pasar. Kemudian ada limbah yang berupa wadah plastik
saset makanan maupun sabun. Kemudian ada botol plastik bekas dan juga wadah makanan bekas. Apabila kita tidak bisa mengelola sampah atau limbah ini dengan benar, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu limbah cair. Sesuai namanya, tentu saja limbah ini wujudnya berbentuk cairan. Apa saja contohnya? Jika di industri tekstil, maka akan menghasilkan limbah cair pewarna pakaian. Limbah ini tentu saja kebanyakan dialirkan ke sungai yang akan mencemari lingkungan, terutama di sumber air. Limbah cair yang ada ataupun dihasilkan di rumah kita, contohnya adalah sisa cucian piring, sisa air bekas mencuci baju, air bekas kita mandi. Kemudian, jenis limbah berdasarkan wujudnya yang terakhir adalah limbah gas. Contohnya adalah limbah yang dihasilkan ataupun gas yang dihasilkan dari letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan menghasilkan beberapa macam gas dan tentu saja debu abu vulkanik. Kemudian asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Kalian pasti sudah pernah melihat jenis limbah gas yang ini. Kemudian ada asap rokok. Lalu ada asap yang dihasilkan dari pabrik. Ada juga asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan maupun asap yang berasal dari sampah yang kita bakar. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti jenis limbah berdasarkan wujudnya? Mari kita pelajari materi selanjutnya. Jenis limbah berdasarkan senyawa. Senyawa yang dimaksud di sini adalah senyawa hidrokarbon. Terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Kemudian ada limbah anorganik, yaitu limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Limbah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lama. Contoh limbah organik adalah sisa makanan. Plastik tidak termasuk di dalam limbah organik, namun termasuk di dalam limbah anorganik. Contoh limbah organik yang lain yaitu sampah daun kering, kertas bekas, kardus bekas. Semua ini bisa kita urai lebih cepat dibandingkan penguraian secara alami dengan cara melakukan pengomposan. Contoh limbah anorganik adalah botol plastik, kemudian kantong plastik, semua yang terbuat dari plastik. Selain itu ada juga logam bekas yang terdapat pada sampah elektronik. Kemudian jenis limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah limbah domestik atau limbah rumah tangga, yaitu limbah yang kita hasilkan sehari-hari. Contohnya adalah air bekas cucian piring, bekas cucian baju, air bekas kita mandi, kemudian sisa makanan, debu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Limbah ini dihasilkan dari sektor pertanian. Contoh limbah pertanian adalah jerami padi, bagian tanaman yang tidak dipanen, kemudian sisa pestisida maupun sisa fungisida, dan masih banyak lagi. Kemudian limbah yang berasal dari industri. Contoh limbah industri adalah plastik, kantong, sisa pakaian,
air bekas pewarna pakaian, sisa semen, kemudian masih banyak lagi. Oh iya, limbah industri yang sering kita lihat adalah asap yang dikeluarkan melalui cerobong asap pabrik. Kemudian ada limbah yang berasal dari pertambangan. Contohnya adalah arsenik, asam, asam sulfat, timbal, merkuri, batu-batuan, logam berat, radioaktif, maupun asap. Yang terakhir adalah limbah yang berasal dari medis atau rumah sakit. Contohnya adalah masker bekas, jarum suntik bekas, obat-obatan yang sudah tidak terpakai lagi, dan plastik. Demikian penjelasan Ibu tentang limbah. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Itu tadi penjelasan Ibu tentang materi limbah. Sampai jumpa di lain kesempatan.